Nah, Tapi itu sembari mempertanyakan juga kan kenapa beasiswanya iya, akhirnya saya dicabut. telepon terus tapi nggak ada respon dan saya mau minta tolong ke orang tua itu udah nggak bisa gitu. Jadi benar-benar kayak nasib saya tuh benar-benar, Bener-bener. aduh sadis dah. Gue juga gak bisnis banget sih itu. Iya, terus adik gue di sini kan, jadi gue mikir nih, kalau gue yang di pending di sekolah kuliahnya, gue masih bisa lanjut tanpa ada kendala ijazah apapun. Tapi kalau adik gue yang di pending, adik gue bakal harus ikut penyetaraan atau enggak ijazah yang C itu pakai C ya kan. Betul, dan itu jadi, sayang banget. Gue kayak ya udahlah sekolah dulu, aku pending nggak apa-apa. Makanya pending aku di situ 2 tahun pending sampai di akhirnya kelas 3. Jadi waktu di situ aku tetap kerja, jadi guru les private, jadi tukang jual donat, reseller donat. Sempat juga salah satu part time di salah satu fast food di Bogor pokoknya. Jadi gue masuk malam. Jadi gue tuh nggak tidur. Jadi gue pulang pagi dari yang salah satu fast food, restoran fast food itu. Gue bawa ini makanannya, nah makan untuk berangkat sarapan gitu kan adik gue. Jadi kita tinggal satu kos berdua waktu itu. Jadi memang aku mendahulukan gimana caranya nih anak dulu sekolah deh gitu. Kalau gue masih bisa lanjut kok nanti. Yang penting 2 tahun batasnya, nggak lebih dari 2 tahun. Jadi kayak cuti kan jatuhnya gitu. Akhirnya singkat cerita karena banyaknya podcast dan berita yang mengundang waktu itu iya, gitu karena kan. kejadian dicabutnya beasiswa itu. Jadi akhirnya UHAMKA mendengar itu. Jadilah UHAMKA menawarkan beasiswa dari Lazismu, tapi harus jadi ketua filantropinya LKSFI waktu itu. Nah, jadi aku iyain dong karena kayak udah ngerasa nggak ada harapan lagi di IPB. Karena satu kan saya udah nanya beratus-ratus kali sampai ketua angkatan yang beasiswa pun saya tanya nggak ada jawaban. Kesana pun saya hubungin nggak bisa gitu. Mereka nggak respon. Saya minta tolong ke rumah nggak bisa gitu kan. Jadi ya udahlah nggak apa-apa deh gitu kuliah di swasta juga gitu. Berarti lu sempat nyerah ya untuk kuliah di IPB waktu itu? Iya, sempat nyerah banget. Udah kayak nggak ada harapan gitu kan. Ya udah, adik juga di situ udah kelas 2 kan. Aku bilang, sekarang kau pindah ke asrama kan? Dia pindah ke asrama yayasan, masuk yayasan. Aku harus berangkat kuliah nih. Kalau aku nggak kuliah, aku udah nggak bisa lagi masuk kuliah nanti karena batas cuti itu cuma 2 tahun 4 semester. Terus kata dia, terus aku kayak gimana katanya? Ya udah nanti pokoknya kalau masalah uang bulan aku usahain. Tapi kan kalau dia asrama kan udah makan dan tidurnya udah aman gitu. Iyalah kata dia. Dan dia juga cukup pengertian gitu. Akhirnya berlanjutlah 2 semester di UHAMKA. Tapi tetap aku masih jadi guru les. Aku tuh ngajar les yang UHAMKA kan di Jakarta. Iya, Jakarta Timur. Jadi bolak-balik itu Bogor Jakarta. Enggak, aku ngekos di Pasar Rebo. Jadinya di Pasar Rebo ngajar les di Cijantung di yang komplek tentara itu loh. Nah, anak-anak tentara tuh alhamdulillahnya itu gimana ya? Kalau dibilang cobaan saya itu banyak banget. Tapi Allah tuh selalu membantu cukup gitu. Jadi ini salah satu hikmah yang aku ambil. Emang Allah tuh gak akan ngasih yang lebih, gak akan ngasih yang lu mau, tapi yang lu butuh gitu. Saya dulu tuh butuhnya sampai saya rinci ini sampai sekarang ingat banget 1.500.000 per bulan untuk bayar ke adik, terus untuk biaya hidup saya. Anak les saya itu adanya 3 dan itu pas 1.500.000. Jadi Allah tuh memang ngasih yang pas. Masya Allah. Anak les saya 3. Artinya meskipun di posisi berjuang dan terpuruk itu tuh Allah cukupkan ya. Jadi makanya kalau sekarang orang-orang nanya, lu kenapa sih kok bisa kayak gini? Ya aku bilang let go and let God gitu. Jadi kayak ya udah jalanin aja, pasti Allah tuh ngasih kok. Tapi memang yang lu butuhin gak akan ngasih. Lu minta iPhone boba ya gak akan dikasih gitu. Tiba-tiba ya kan. Lu gak akan dikasih gitu ya. Memang yang lu butuhin. Sampai sekarang juga saya kan gak dibiayain orang tua lagi. Setelah semua polemiknya kan balik lagi tuh beasiswanya. Kan di 2018 Agustus ya. Akhirnya kembali lagi lagi beasiswanya. Itu cuma 1 juta per bulan. Tapi saya masih nanggung adik kan waktu itu. Ya memang dicukupkan. Pas 1.500.000 saya balik ke Bogor nggak ada lagi anak-anak yang les. Saya udah posting berapa puluh kali di Facebook di grup loker mengajar gitu, nggak ada karena memang Allah udah tahu udah ada kok dari beasiswa udah cukup gitu nggak ada. Pas dulu dapat banyak gitu. Saya di situ pun kayak kok nggak ada ya. Oh iya. Memang gitu. Allah suruh udah kau belajar saja gitu kan. Kayak gitu. Jadi memang dari situ hikmahnya adalah Allah itu selalu ngasih yang lo butuhin. Dan memang keyakinan Mbak terkait perjuangan hidup itu tuh terkait Allah itu emang nggak pernah henti ya. Dari situ masalah sih. Rezeki. Ya dari situ saya udah nggak goyang lagi. Awalnya masih goyang tuh pas lagi diterpa kesulitan. Tapi semenjak yang kayak gitu saya lihat lagi diri saya gitu kan. Saya proyeksikan. Oh iya. Allah tuh cuma ngasih ujian aja. Namanya juga mau naik kelas gitu. Iya, benar. Jadi
Kalau naik kelas tuh harus ujian dulu ya. Iya, SD aja mau SMP nih UN ya kan gitu. Jadi ini nggak ada seberapanya. Masya Allah. Jadi alhamdulillahnya adik juga lulus Kak. Terus pas dia sebentar. Adik lulus 3 tahun. Sekolah Islam terpadu. Tapi udah akhirnya hijrah juga. Oh iya, saya lupa cerita ya. Jadi 2016 Juni kan dia sekolah tuh. September 21 September 2016, tepat 1 tahun setelah saya malap, dia bilang ke telepon ke saya, aku masuk Islam aja lah Ta, katanya. Dia manggil aku Ta, nggak manggil Kak. Hah gitu, serius gitu. Udah mikirin nanti bapak kayak mana, kau kayak mana. Sama aja pun sekarang juga aku gak adanya dikasih bapak uang kan ya. Cuman sedikit ajanya dari rumah karena dikasih mama kan, mama yang ngirim. Oh ibu tetap ngirim. Iya, terus aku bilang kenapa, jangan karena kau sama teman-temanmu ya ngikut-ngikut. Iya. Masuk Islam tuh gak kayak gitu, memang dari hati. Enggak kok, aku memang dari hati. Soalnya waktu mereka kelas agama yang pagi itu tadarus, aku ikut katanya. Ikut ngaji. Terus hah serius, gue bilang iya kok, sholat juga kan. Oh mereka sholat semua, aku sendiri di kelas aku takut lah, jadi aku ikut aja katanya dia. Oh iya ya udah datanglah kau besok ya ke sekolah, aku ikrannya di sekolah, nanti tanda tangan ya karena kau wali gitu. Iya oke, datang. Aku telepon mama kayak gitu, Ma olah masuk Islam lagi. Bapak langsung mana dua-dua kami dicoret trat. Jadi anaknya 2 hilang. Dia bilang udah mati 2 anakku katanya. Tapi komunikasi sekarang masih tapi itu sama orang tua. Nah sekarang tuh bukan sekarang sih, mulai membaiknya itu ketika adik lulus SMA. Jadi saya buktikan ke ayah saya kalau misalnya saya masuk Islam itu bukan jadi teroris, bukan jadi orang jahat. Buktinya ini Olah, saya manggilnya Olah kan. Olah, saya sekolahkan, saya tanggung jawab. Kalau saya egois nih, ngapain saya capek-capek nunda saya kuliah gitu. Dia aja yang nunggu, kan dia yang datang ke Bogor. Betul. Gitu. Jadi bapak jangan salah gitu. Oh iyalah kata bapak. Lah gitu. Terus dalam hati kami, ya namanya laki-laki itu kan gengsi mengakui dia salah gitu. Iya, gua laki-laki gengsi sih benar. Nah akhirnya alhamdulillahnya lagi Allah tuh nolong kami. Olah juga masuk bidik misi di ITERA Lampung. Oh, Institut Teknologi Sumatera Lampung. Iya betul, yang baru nih. Lolos bidik misi juga. Malah dia yang istiqomah jalurnya IPA, dia teknik geologi. Kalau saya udah muter-muter jalurnya. Sekarang berarti masih mahasiswa di situ? Ini semester 7. Insya Allah tahun depan lulus. Udah deh, kita tim rukun ke Lampung aja deh. Iya boleh tuh dia. Kita ajak ngobrol juga. Dan tuh. Dia lebih taat daripada saya. Dalam arti dia udah bisa baca Al-Quran tuh lancar banget. Rajin. Kalau saya tuh kayak kita kan bertahap ya. Iya, bertahap. Karena dia tinggal di asrama kan Mas. Jadi kalau di asrama kan ada jam-jamnya. Intensif lah pelajarannya. Betul. Jadi dia duluan tuh bisa baca Quran. Jadi saya bilang, udah bisa belum kau baca Quran kan? Terus katanya sini diajarin sama adik lagi. Masya Allah. Jadi kita dekat banget yang 2 ini. Yang 2 lagi, saya kan anak pertama. Kita nggak 4 bersaudara. Nggak ada laki-laki. Kita perempuan. Yang 2 lagi sekarang masih di Medan dan itu masih Kristen. Nah kemarin saya wisuda kan tanggal 10 Agustus, saya telepon bapak saya, Pak gitu, aku wisuda nih, nggak mau datang, anak pertama wisuda. Nanti namanya nama bapak loh di wisuda dibilang gitu. Oh enggak, aku pun pernah kok wisuda gitu. Mama saya, ibu saya tuh ini nggak kuliah, cuman lulusan SMA. Jadi ibu saya, aku mau datang, aku pokoknya mau datang katanya. Akhirnya bapak ikut juga tuh, ya udah foto. Tapi pas sehari setelah wisuda bapak langsung pulang buru-buru tuh ke Medan. Jadi mama yang bertahan. Memang saya tuh sama bapak tuh mungkin karena bulan lahirnya sama ya, jadi bintangnya sama gitu. Mungkin sifatnya sama kali ya. Jadi kita artinya, selalu bergesekan. Sayangnya tuh pasti tetap namanya anak sama orang tua. Tapi kalau masalah berdebat gitu kan, pendapat ya mungkin ada gesekannya luar biasa itu ya. Parah. Masya Allah. Kayak gitu. Dan sekarang kerjanya apa nih Mbak Arnita? Kalau sekarang saya belum kerja, tapi akan kemana-mana kerja. Nih. Masya Allah. Enggak, karena tadi tuh ada dapat spill dikit nih. Spill dikit. Mbak Arnita ini diterima bekerja di Turki. Oh ya. Gimana itu ceritanya? Dari pedagang donat itu bisa sampai ke Turki itu gimana ceritanya tuh? Jadi saya kan IPK-nya kecil nih Mas. Jadi untuk teman-teman yang IPK-nya kecil jangan kecil hati. Oke, ini kecil nih. Ada apa nih? Bisa berarti kita tetap ini berkembang bisa. gitu ya. Di luar itu banyak di luar sana pekerjaan yang menanti kita. Asal follow your passion aja, let it flow gitu. Nggak usah takut langsung ke pekerjaan yang kayak
minimal IPK 3 gitu.